Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Dwi Lestari dengan NIM 941424085 dari kelas D Program Studi Ekonomi Pembangunan. Pada video kali ini, saya akan membahas studi kasus mengenai ORI 029T3 berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai profil ORI 029T3, kupon obligasi, jangka waktu investasi, serta penggunaan dana obligasi untuk pembiayaan APBN dan pembangunan nasional. Jadi, simak videonya sampai selesai ya. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu ORI 029T3. Jadi teman-teman, ORI 029T3 itu merupakan obligasi negara retail yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan termasuk ke dalam kategori surat berharga negara atau SBN. Instrumen ini menggunakan sistem imbal hasil kupon tetap atau fixed kupon, sehingga investor bisa mendapatkan pendapatan secara berkala dengan jumlah yang tetap. Tujuan utama penerbitan ORI 029T3 ini yaitu untuk membantu pembiayaan APBN dan mendukung pembangunan nasional. Jadi, dana yang dihimpun dari masyarakat nantinya langsung digunakan untuk membangun negeri. Selanjutnya, berikut adalah data spesifikasi dari ORI 029T3. Jadi di sini, obligasi ini diterbitkan pada tanggal 25 Februari 2026 dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2029, sehingga memiliki tenor selama 3 tahun. Nah, selain itu, ORI 029T3 juga menawarkan kupon atau imbal hasil tetap sebesar 5,45% per tahunnya. Nah, dengan nilai outstanding mencapai 10,952 triliun. Nah, karena memiliki tenor selama 3 tahun atau lebih dari 1 tahun, ORI 029T3 termasuk investasi jangka panjang. Nah, dengan skema ini, pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk mengelola dana negara. Sementara investor dapat menikmati passive income yang stabil dari pembayaran kupon secara berkala. Nah, kemudian dana sebesar 10,95 triliun dari ORI 029T3 itu digunakan untuk berbagai kebutuhan penting negara. Pertama, dana tersebut digunakan untuk pembiayaan APBN guna menutupi defisit dan kebutuhan anggaran negara. Selain itu, dana juga dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, dan juga pelabuhan. Tidak hanya itu, sektor pendidikan juga mendapatkan manfaat melalui peningkatan fasilitas sekolah dan kualitas pendidikan. Nah, di bidang kesehatan, dana digunakan untuk pembangunan rumah sakit, pengadaan alat medis, serta berbagai program kesehatan masyarakat. Selanjutnya, pemerintah juga menggunakan dana tersebut untuk bantuan sosial dan subsidi guna membantu masyarakat. Selain itu, dana ini mendukung berbagai program pembangunan nasional dan strategi ekonomi lainnya. Jadi, dana dari masyarakat itu tidak hanya disimpan, tetapi langsung diputar ke berbagai sektor penting yang menjadi urat nadi perekonomian negara. Nah, sebagai kesimpulan, ORI 029T3 memberikan manfaat baik bagi pemerintah maupun masyarakat sebagai investor. Nah, kalau bagi pemerintah, ORI 029T3 menjadi sumber pembiayaan negara yang stabil dan mandiri dengan nilai mencapai 10,95 triliun. Dana tersebut membantu mempercepat pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan. Sementara itu, bagi masyarakat atau investor, ORI 029T3 merupakan instrumen investasi jangka panjang yang aman karena dijamin oleh undang-undang. Investor juga dapat menikmati kupon tetap yang kompetitif sebesar 5,45% per tahunnya. Nah, dengan hadirnya ORI 029T3, dapat dilihat bahwa instrumen keuangan mampu menciptakan sinergi positif, di mana negara mendapatkan dukungan finansial untuk berkembang, dan masyarakat memperoleh investasi yang menguntungkan serta minim risiko.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang saya jelaskan. Terima kasih untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.